Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali channel Endang Taryono bersama Masjid Kuba Taman Royal 2. Sebagaimana biasanya, kajian pekanan Ahad subuh bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 10 Oktober 2021. Pagi ini mari kita simak dan mari kita sholat subuh sebelumnya berjamaah untuk meraih dunia dan akhirat serta isi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endang Taryono. Pada kajian Ba'da Subuh Sabtu Al-Ahad, Kiai Haji Jajang Ibnu Hajar menyampaikan tafsir Al-Quran, khususnya ayat 1 dan 2 surat Al-Baqarah. Beliau menyampaikan bahwa hakikat takwa itu adalah pembenaran yang sempurna dan mendirikan sholat yang menyampaikan harus hadir ruh sholat itu sendiri supaya kita selalu iqomah dalam sholat. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب جزاكم الله خيرا. Sebelum masuk ayat kedua, kemarin sudah kita bahas tentang rahasia Fawatihus Suwar atau pembuka surah. Dan kemarin ayat kedua sudah dijelaskan tentang Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, yang menjadi huda, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, وَلِأَنَّ الْهِدَايَةَ نَوْعَانِ هِدَايَةُ الْبَيَانِ وَهِدَايَةُ التَّوْفِيقِ. Kata beliau, yang dimaksud hudan lil muttaqin, tunjuk itu atau hidayah itu naw'ani, karena mukhtasar, ringkas, dibagi dua bagian. Hidayatul bayani, yang pertama ada yang disebut dengan hidayah al-bayan. Hidayah al-bayan maknanya adalah hidayah penjelasan. Dan hidayah al-bayan ini adalah hidayah yang bisa kita dapatkan dari beberapa sumber. Sumber utama hidayah bayan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan-penjelasan yang datang dari Al-Qur'anul Karim, yang menjelaskan ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Kita tahu tentang hal itu, ada al-bayan, ada penjelasan dari mana, yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, hidayah bayan juga bisa datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu bagaimana salat yang baik. Kita bisa tahu tentang rukun salat, syarat salat dan lain sebagainya. Itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Yang ketiga, hidayatul bayan, penjelasan ini juga bisa datang dari para sahabat Nabi lewat athar-athar beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga hidayatul bayan bisa datang dari para asatidzah yang menjelaskan tentang Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kita bisa mengerti bagaimana rumah tangga yang baik, bisa mengerti bagaimana cara muamalah yang baik, bisa mengerti bagaimana cara berpuasa dan lain sebagainya. Ini maknanya paham, mengerti tentang hal seperti itu lewat penjelasan, disebut namanya hidayatul bayan. Jamaah sekalian, salat, dalam salat umpamanya, boleh enggak kita ketika salat di rumah, umpama salat sunnah, tiba-tiba baru 1 rakaat pintu rumah kita diketuk oleh istri kita, karena istri kita pulang belanja dan lain sebagainya dari luar. Qadarullah, biar tenang, tujuannya bapak biar tenang, pintu rumah itu dikunci. Boleh enggak lagi sholat kita jalan kemudian membuka pintu rumah tersebut karena ada yang mengetuk pintu? Boleh enggak? Boleh? Boleh. Dari mana kita tahu boleh? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya masyhur, hadisnya sahih, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala sedang salat sunnah di rumah. Nabi sedang salat sunnah di rumah. Tiba-tiba kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, saya mengetuk pintu karena mughlaqun, pintunya tertutup. Ya, tidak dikunci, tapi sunnahnya, adabnya seseorang masuk rumah, hatta rumah sendiri, minta izin dulu. Diketuk pintunya, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi sedang sholat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berjalan menuju pintu, dan Nabi, kata Aisyah, Nabi mundur ke tempat maqam sholatnya, ke tempat sholatnya, dan Nabi melanjutkan sholatnya. Ini namanya bayan, hidayatul bayan.
kita mendapatkan penjelasan dari apa? Dari apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata membuka pintu untuk orang yang mau masuk rumah kita sedang melaksanakan sholat sunnah, itu diperbolehkan. Ini namanya ilmu hidayatul bayan. Tapi jangan ngobrol dulu. Jangan ngobrol dulu, buka pintu ya. Kemudian jawab salam, ngobrol ya. Lama amat sih. Atau bawa apa nih? Nah, itu dah. Ya. Kalau dia mengucapkan salam hanya menjawab salam bil isyarah boleh. Ya, menjawab salam bil isyarah. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di Kuba, ya, kata Bilal bin Rabih, ada seorang mengucapkan salam kepada Nabi, lalu Nabi menjadikan punggungnya tangan ini yang di atas menjadi di bawah. Yang di bawah menjadi di atas. Maksudnya gini, ada salam, kita begini, jawab. Orang Arab biasa begini nih. Tapi hanya sekali, jadi bolak-balik. Ya, hanya sekali saja. Itu menunjukkan tidak begini. Tidak begini, ya, di bawah, di bawah. Jadi yang seperti ini dibalik. Itu Nabi menjawab salam ya ketika beliau sedang apa? Sedang sholat. Ini namanya petunjuk. Bahasa Qur'annya hidayah, ya, dan disebut kata beliau As-Sa'di hidayatul bayan. Petunjuk apa? Penjelasan sehingga kita tahu. Ya. Daripada bapak nanti dimarahin sama istri, ya, mendingan buka pintu karena syariat membolehkan. Ya, kan istri nggak tahu lagi sholat, ya kan? Ketuk-ketuk gak mau jawab, ya, gak mau keluar. Padahal kita sedang sholat, buka. Itu isyarat. Satu. Kedua, boleh gak ketika kita sedang sholat, kemudian kita iltifat, menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan? Boleh gak kira-kira? Lagi sholat begini, boleh gak? Mau jawab boleh gimana? Jawab gak boleh gimana? Ini perlu hidayah, perlu hidayatul bayan. Jawabannya kalau ada kebutuhan untuk sholat boleh, tetapi tidak dengan sudur, tidak dengan apa? Dada, hanya wajah saja. Untuk apa? Lihajatin, karena sesuatu kebutuhan. Contoh, lagi sholat tiba-tiba dari kanan tercium aroma yang sangat wangi atau sangat bau, ya, bau, gak enak. Bapak ngelihat sekedar gini, itu boleh, ya, daripada dipendam terus apa ini itu, sekedar aja, sekedar dan langsung. Gak boleh begini dengan dada, tidak boleh, tapi hanya begini aja boleh. Atau bapak lagi sholat tiba-tiba di samping, ini bau amat nih orang, siapa nih ya, kok baunya bau apalah bahasanya, bau yang di kuburan apa gimana? Emang kuburan baunya apa? Anak pikir kuburan baunya biasa aja, nggak ada bau. Ya, lihat, oh dia tuh lagi sholat begini, boleh, ya, boleh. Atau kita melihat sesuatu yang memalingkan kita ketika sholat, namanya a'lam, kata Nabi SAW. Ciri, alamat. Lagi sholat, ternyata ada seseorang yang meletakkan sejadah, kemudian di sejadahnya itu ada gambar yang aneh. Katakanlah gambar binatang yang nggak boleh, ya. Kita menoleh seperti ini, itu dibolehkan. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu itu boleh? Jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan jelas. Maka hal seperti itu, kata Syekh, disebut dengan hidayatul bayan. Oh, Masya Allah, dan banyak sebagainya. Gitu ya. Nah, yang kedua, hidayatul taufiqi. Yang kedua, hidayah taufiq. Hidayah bayan, orang yang mendapatkan hidayah bayan belum tentu mendapatkan hidayatut taufiq. Tapi orang yang sudah mendapatkan hidayatut taufiq, pasti dia juga mendapatkan hidayatul bayan. Apa itu hidayatut taufiq? Hidayatut taufiq, bimbingan Allah, ya, bimbingan Allah kepada seseorang sehingga orang tersebut bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayatut taufiq. Contoh gini. Salat berjamaah yang utama bagi para rijal, para laki-laki adalah mengisi saf yang pertama. Itu tahu semua.
Tapi belum tentu semua orang itu berlomba mengisi saf yang pertama. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bisa mengisi saf yang pertama dan dia terus berusaha untuk mengisi saf yang pertama dan dimudahkan oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, maka orang tersebut mendapatkan hidayatut taufiq. Paham ya? Insyaallah. Jadi semua orang yang mendapatkan hidayatul bayan belum tentu mendapatkan hidayah taufiq. Seperti itu. Semua orang tahu, Pak, keutamaan salat tahajud. Tahu. Apakah semua orang bisa salat tahajud? Belum tentu. Semua orang tahu keutamaan puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Apakah setiap orang dapat itu? Enggak, Pak. Enggak. Bahkan umur sudah sekian puluh tahun tapi enggak pernah bisa saum sunnah tu Senin, Kamis, enggak pernah bisa. Baru niat. Sudah 40 tahun niat terus, Pak. Tapi enggak bisa melaksanakannya. Ini dia belum mendapatkan hidayah, Pak. Hidayah taufik, tapi sudah mendapatkan hidayah bayan. Masya Allah ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua hidayah bayan, hidayah taufik. Maka kita duduk bermajlis ini ya agar kita mendapatkan hidayah bayan. Para ulama membagi bisa 5 itu hidayah, tapi karena mukhtasar anak singkat 2 gitu ya. Anak panjang. Nah, hudan mendapatkan hidayah bagi siapa? Kemarin itu lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Sedikit anak jelaskan dulu. Wa qala al-Imam An-Nawawi wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi risalah. Beliau menjelaskan di dalam Ar-Risalah haqiqatut taqwa, tentang hakikat takwa. Apa sih hakikat takwa itu? Kata beliau adalah al-amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Yang disebut dengan hakikat takwa, bila seseorang telah mendapatkan hakikat takwa adalah, kata beliau, al-amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Adalah seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada imanan wahtisaban. Biasanya dengar kalimat imanan wahtisaban tuh di hadis apa itu? Hadis Ramadan atau qiyam Ramadan. Selalu kita dengar man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Ternyata ya, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang benar-benar mendapatkan ketakwaan itu adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh, senantiasa melaksanakan ketaatan siang dan malam, ya, dan dia menghadirkan imanan wahtisaban, baik amron ketika melaksanakan perintah Allah, au nahyan, ataupun dia sedang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru seorang dikatakan apa? Mendapatkan hakikah dari takwa. Secara umum kata beliau, yang kita bahas tentang takwa, ya, tentang ketakwaan ini sudah maklum semuanya tentang definisi takwa. Tapi yang penting kata beliau rahimahullah taala adalah ditakdirkan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan, kemudian hadir iman dan ihtisab, baik ketika melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya. Kemudian waqila dalam satu riwayat yang dikatakan hakikatu takwa adalah taqwal jawarih. Yang disebut dengan hakikat takwa yang kedua adalah melaksanakan ketaatan seseorang dengan seluruh anggota badannya, yakni ucapannya, hatinya, perbuatannya menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, tanpa berkeluh kesah, tanpa berkusala, ya, bermalas-malasan. Nah, ini termasuk
orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan dilihat adalah milik orang-orang yang bertakwa, yang sudah kita jelaskan tentang hakikat yang mendapatkan ketakwaan tadi. Nah, ayat ketiga menjelaskan tentang alamah, ciri. Apa itu ciri yang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama ya. Ciri orang yang takwa yang pertama adalah mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Gaib berarti lawan hadir. Lawan hadir gaib. Kata beliau, haqiqatul iman. Hakikat yu'minun di sini huwa at-tasdiqut tammu, adalah tasdik, pembenaran yang sempurna tentang perkara-perkara yang gaib. Bahkan bima akhbarta bihi rusul, tentang perkara-perkara yang telah dikhabarkan kepadamu dari siapa? Dari para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, tentang hal yang gaib di sini, kalau kita lihat di dalam surah Luqman ayat yang terakhir, innallaha 'indahu ilmus sa'ah, innallaha 'indahu ilmul ghaib. Allah memiliki hal-hal yang gaib. Di antaranya apa? Allah menurunkan hujan dari langit. Ini termasuk gaib, ya, hujan dari langit, hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Ini mendung tuh belum tentu turun hujan. Ya, mungkin juga mendungnya di Bogor bisa jadi. Dan ketika kita ke Bogor ternyata belum turun hujan. Ya, sehingga pernah seorang Badui datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau SAW sedang berkhutbah Jumat. Ya, sedang khutbah Jumat. Dia kata, "Ya Rasulullah, ya, tanaman-tanaman kami sudah pada kering, hampir mati. Dan juga hewan-hewan kami sudah pada kurus dan air susunya mengering." Lalu dia minta, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar turun hujan." Dan itu diminta ketika Nabi sedang apa? Berkhutbah Jumat, dan Nabi berdoa, dan pada saat itu hujan turun. Ini hal yang gaib. Ya, yang kita hanya memohon minta kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, sedangkan turun dan tidaknya itu urusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, hal yang gaib di dalam surah Luqman tadi, bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Ya, wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Ya, apa yang akan kita perbuat besok enggak tahu. Ini hal yang gaib, tetapi mesti kita imani bahwa sesuatu yang akan terjadi besok, kita beriman at-tam yang sempurna. Ini semuanya mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi apa yang akan terjadi, dan ini mutlak milik Allah, dan ini mutlak iradahnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti tam, tidak boleh ada keraguan. Ini hal yang gaib. Kemudian hal yang gaib di situ, setelah wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap kita tidak akan pernah tahu akan meninggal di tempat yang mana, di bumi yang mana. Ini hal yang gaib. Meninggalnya pasti, tapi di tempat yang mananya gaib. Harus kita imani. Bahkan ada hadis yang sahih, ikhwatu iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki seseorang meninggal dunia, maka Allah akan gerakkan si fulan itu menuju suatu tempat lihajatin, karena ada suatu kebutuhan. Terkadang seperti itu. Ya, atau suatu hajat menginginkan sesuatu, padahal disitulah Allah takdirkan beliau meninggal dunia. Salah satu contoh,
Ada seseorang sedang duduk di rumah, lalu Allah takdirkan dia akan meninggal di pasar. Sebelumnya tidak ada hajat, tidak ada keinginan untuk jalan menuju pasar. Tetapi tiba-tiba dia digerakkan oleh Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, saya pengen ke pasar, pengen beli A. Padahal sebelumnya enggak. Jalan dia menuju pasar. Dan di sana sudah ada malaikat maut yang menjemputnya dan dia meninggal di pasar. Padahal sama sekali tidak ada keinginan dan tidak cerita kepada keluarganya dia besok atau sejam kemudian mau berjalan menuju pasar. Pernah ada yang terjadi seperti itu, Pak? Sering. Tiba-tiba dia jalan. Ya. Wallahu taala alam, mungkin terjadinya karena tabrakan. Bahkan ada yang sepele, dia jatuh dari sepeda dan jatuhnya hanya ringan saja. Ya, ini kehendak Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, dan hal yang gaib yang mesti kita imani. Bahkan yang menariknya, ada seseorang digerakkan untuk berjalan karena ingin memenuhi kebutuhan syahwatnya. Saya pengen makan ketoprak, dia jalan untuk makan ketoprak. Ya, setelah sampai ke suatu tempat di warungnya, setelah makan ketoprak enak, meninggal dunia. Ini rahasia Allah. Sebabnya akan Allah pandu sendiri, ya, supaya apa? Dia supaya menemui malaikat maut yang telah Allah siapkan di sana. Maka Bapak kalau ada yang sakit tiba-tiba sehat, pengen makan itu, jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Siapa tahu itu alamah, tanda. Kan sering begitu ya. Tadi dia sehat, Pak, pucatnya pun juga hilang, ya seger lagi. Ternyata tiba-tiba habis makan dia meninggal. Pertama, dia ada hajatnya, Allah inginkan untuk memakan sesuatu. Yang kedua, memang Allah sempurnakan dulu rezekinya. Setelah itu Allah wafatkan. Sering kan terjadi kan? Sehat tadi Pak, pada sehat. Hari ini dia sehat betul. Tapi gak nyangka kok ternyata dia yang terakhir, gitu ya. Masya Allah gitu. Tapi ya bersyukurlah walaupun sehat baru sehari kan, tiba-tiba meninggal dunia. Ngasih khabar dulu. Ini hal yang gaib tapi pasti di tempat yang mana dengan sebab yang beda. Mathalan, contoh lagi ikhwatu iman. 2 tahun ini kan banyak yang meninggal, ya, karena wabah. Tapi kalau Bapak perhatikan, apakah yang meninggal dengan wabah yang sama sebabnya sama? Wabahnya sama, kemudian fulan meninggal, sebabnya sama enggak? Enggak ada yang sama. Ya, dia meninggal, sebabnya apa dia? Oh, dia punya darah tinggi. Sehingga darah tinggi itulah yang menyambut Covid. Ya, darah tinggi yang menyambut Covid. Oh, dia meninggal juga, asbabnya apa? Asbabnya gula. Ya, lalu gula itu yang menyambut Covid. Itu Pak, sama wabahnya tapi asbabnya beda-beda. Bahkan yang menarik, Anda pernah jelaskan, ada yang menarik, seorang dokter cerita kepada Anda, Ustaz, itu si fulan meninggal habis vaksin. Maksudnya habis vaksin langsung meninggal? Bukan, dia antri vaksin kemudian pulang. Setelah pulang di jalan tabrakan, meninggal dunia. Ya, meninggalnya pada saat wabah tapi sebabnya beda. Sebabnya dia justru habis antri vaksin pulang tabrakan di jalan, meninggal dunia. Bisa nggak kita katakan, coba kalau dia nggak vaksin hari ini, nggak keluar, mungkin nggak meninggal? Bisa nggak? Nggak bisa Pak, karena tadi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan pernah tahu, ini yang gaib, di bumi yang mana, dengan asbab yang mana, sebab apa seseorang akan meninggal. Ini yang gaib, dan kita mesti tasdiqut tamah, mesti betul yakin dengan sempurna tentang keberimanan terhadap perkara yang gaib. Bukan ainul yakin, tapi hakul yakin, keberimanan terhadap yang gaib. Ini kita ini nggak tahu nanti sedang apa, sebabnya apa, meninggalnya di mana, nggak tahu. Ya, tapi kalau cita-cita pasti punya semua, ya. Cita-cita punya semua. Kira-kira cita-cita Bapak meninggal di mana, Pak? Ya pengen, ya husnul khotimah. Pengennya di mana? Di masjid. Sedang apa? Sholat. Sedang ngaji. Itu cita-cita. Dan
mintalah proposal itu proposal terbaik, ya. Segera proposal itu kirim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat salat tahajud, lewat doa antara adzan dan iqamah, lewat sedekah dan lain-lain. Proposal itu segera, Pak. Tapi nanti urusan di mananya tetap itu rahasia Allah karena hal yang gaib. Masya Allah, indah sekali kalau memang Bapak di sini. Maka kalau mau ke masjid, pamit dulu nggak sama istri? Pamit dulu nggak sama istri kalau ke masjid sholat? Ya kan tadi pengen meninggal di masjid, jangan-jangan nggak ketemu lagi sama istri. Maksudnya apa, Pak? Bagi orang yang beriman tidak ada celah untuk berbuat keburukan, tidak ada celah. Apalagi bercita-cita, besok saya taubat, tidak ada. Kenapa? Karena beriman terhadap yang gaib kita. Kita akan diwafatkan oleh di tempat yang mana saya nggak ngerti. Maka tetap harus berbuat baik. Hatta kita mau ke masjid bilang, Umi, mohon doanya anak ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Bahkan bukan cuma itu, Nabi kalau mau sholat itu mencium kening istrinya dulu. Ayo, Bapak sudah begitu? Mencium kening istri dulu kalau mau ke masjid. Anggap saja sholat hari ini adalah sholat yang terakhir. Dan anggap saja sholat hari ini saya gak kembali lagi, gak bertemu lagi dengan istri. Masya Allah. Kalau Bapak mau sholat ke masjid, cium dulu kening istrinya. Wah, itu terngiang sampai akhir hayat istrinya. Masya Allah, suami saya itu memang luar biasa. Gak pernah sekalipun kalau mau ke masjid itu gak mencium, gak memeluk saya dulu. Dan dia titipkan, Umi saya sholat di masjid, Umi sholat di rumah. Dengan yang baik ya, sholat bersama anak-anak yang perempuan tadi. Wah, Masya Allah Pak, luar biasa. Mulai ya, insya Allah ya, insya Allah. Pasti istri Bapak langsung kaget. Pasti langsung kaget. Kenapa kaget? Gak biasanya. Tiba-tiba peluk cium, langsung istri, ada apa sih Pak? Nanya dia malah, ada apa sih Pak? Kok tumben? Jangan-jangan, itu malah jangan-jangan dia, jangan-jangan yang terakhir kalinya Pak. La haula wala quwwata. Ini kalau gak membiasakan sesuatu yang baik, ini seperti itu, jadinya dianggapnya sesuatu yang aneh gitu Pak ya. Masya Allah. Bismillah Pak ya kan kita nggak tahu ya. Coba Bapak kalau mau ke masjid banting pintu karena marah, jeprot banting pintu ya. Nggak balik lagi Pak, nggak balik lagi ke rumah. Meninggalnya bukan di masjid lagi, di jalanan ya. Kalau Bapak meninggal di jalanan, pulang dari masjid atau mau ke masjid, tapi judulnya tadi sedang marah sama istri, kira-kira husnul khotimah apa enggak? Sedang marah Pak sama istri, marah banting pintu, juah gitu kan. Dia berangkat ke masjid, kira-kira husnul khotimah enggak? Dia sedang marah, sedang meninggal dalam keadaan sedang marah sama istrinya, meninggal dalam keadaan sedang mendiami istrinya. Innalillah. Maka sekali lagi harus baik-baiklah, gitu ya. Termasuk mau ke masjid. Nah ini yu'minun nabil ghaib. Masih banyak rahasia, surga, nikmat kubur, siksa kubur, itu semuanya hal-hal yang gaib dan tidak boleh ada keraguan keberimanan di situ. Tasdikun at-tamah di situ. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang kedua, ciri atau alamah orang yang bertakwa adalah mereka yang mendirikan salat. Kata beliau rahimah ta'ala, di sini jelaskan tentang wa yuqimunas shalah. Lam yaqul yaf'aluna shalat aw ya'tuna bis shalat li'annahu la yakfi fiha mujarradun al-ityan bi suratiha adh-dhahirah. Tidak disebutkan yaf'aluna shalat, mengerjakan salat, atau al-ityan bi suratiha, hanya menjalankan dengan surah gambaran seseorang yang melaksanakan salat. Tetapi kata beliau, iqamatus shalah, yang dimaksud adalah mendirikan salat. Ya, yang dimaksud mendirikan salat. Apa itu? Wa iqamatuha batinan, ya, secara batinan. Bi iqamati ruhiha, dengan mendirikan ruhiha, ruhnya salat. Begini, ikhwatu iman. Kalau dikatakan iqamah, berarti ruh salat harus hadir. Dengan hadirnya hati seseorang yang sedang salat. Pertanyaannya, ruh
seseorang ada, begini, si fulan hadir ada, misalkan bapak ini ada. Kalau dikatakan bapak hadir, karena bapak masih terdiri dari dua komposisi. Pertama ada fisiknya, kedua ada rohnya. Kalau bapak sekarang misalkan sudah meninggal, kemudian datang hadir di sini, kira-kira gimana? Masih dikatakan hidup apa enggak? Enggak. Tapi apa namanya? Orang misalkan datang ke sini, 2 jam tadi udah meninggal dunia, datang dengan fisiknya, kira-kira bisa apa enggak? Bisa enggak seorang yang meninggal datang dengan fisiknya? Enggak. Nah, ini akidah. Termasuk dalam kitab Fathul Bari jilid ke-12 dijelaskan, Al-Imam Ibnu Hajar mengutip perkataan Al-Imam Ghazali tentang seseorang yang mengatakan mimpi bertemu dengan Nabi secara zahir fisik Nabi. Kata Imam Ghazali di situ di dalam Fathul Bari yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Hajar, masalah itu perumpamaan, bukan dengan hisin, bukan dengan datnya Nabi. Oh begini surahnya Nabi, bukan. Tapi Nabi itu kira-kira seperti ini, dengan alam, cirinya Nabi. Jadi seseorang yang mimpi bertemu dengan Nabi dalam tidur itu bukan secara fisiknya yang utuh, bukan, tapi dengan cirinya, modelnya, atau gambar seseorang. Ini seperti itu. Ini perkataannya. Ini perkataannya yang diangkat di dalam apa? Di dalam Fathul Bari. Ya, walaupun Nabi menyebutkan sebagaimana engkau melihat aku secara wujud, gitu, secara wujud. Ya, tapi makna wujud yang mana? Wujud yang memang Allah perlihatkan, tidak seutuhnya wujud Nabi Muhammad SAW, bahkan yang paling banyak ciri. Ada orang mengatakan begini ke anak mimpi bertemu dengan Nabi, seperti apa? Beliau sedang sholat dan beliau tertutup dengan sorbannya. Berarti dia tidak melihat apa? Wajahnya Nabi. Tapi allama itulah Nabi, begitu. Ya, seperti itu. Nah, ini dikatakan, orang dikatakan kalau ruh berarti fisiknya ada di dalam sholat, sementara yang Allah minta adalah ruhnya yang hadir. Maka kalau ruh yang hadir dalam sholat disebut iqamatus sholat. Maka di dalam sholat itu diawali dengan apa? Setelah azan kita mau sholat, iqamah, ya, qad qamatis sholat. Nah, kata ulama begini, kalau pengen hadir ruhnya sholat, maka seseorang yang bisa menghadirkan ruh di dalam sholat, dia harus mempelajari ilmu sholat, mentadaburi doa dan dzikir sholat, dan itu hukumnya wajib. Kaidah para ulama, ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Ini perhatikan, ma yutawassalu bihi, segala sesuatu yang menjadi wasilah ila iqamatil wajibi, untuk menegakkan sesuatu yang wajib, yakunu, maka adanya wasilah tersebut wajiban, menjadi wajib. Tapi begini, sah gak, diterima gak sholat seseorang yang sholatnya gak pakai wudu? Sholat gak wudu dulu, sah gak? Nah, berarti wudu sebagai apa? Wasilah untuk iqamatil wajib. Berarti mempelajari wudu yang baik hukumnya wajib. Begitu Pak. Nah, wudu yang baik itu dipelajari hukumnya wajib, berarti ilmu-ilmu seputar wudu juga dipelajari hukumnya wajib. Sudahkah kita mempelajari wudu yang baik? Kan itu yang wajib. Harus wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Kalau tidak dipelajari wudu yang baik sebagaimana wudu Nabi SAW, maka dosa. Karena hukumnya fardu ain. Baik. Zikir termasuk surah Fatihah yang kita baca di dalam salat masuk kepada rukun, bukan di luar salat. Tidak sah salat seseorang lam yaqra bi ummil kitab, yang tidak membaca surah Fatihah. Berarti mempelajari surah Fatihah dengan baik hukumnya wajib. Tidak boleh tidak. Membaca Fatihah dengan baik tertil hukumnya wajib. Wajib yang daruri, wajib segera. Berarti siapapun yang berleha-leha dan dia tahu bacaan Fatihah saya belum benar, maka dosa besar dan boleh jadi sholatnya tidak diterima. Wajib hukumnya. Membaca Fatihah dengan baik, memahami makna
arti daripada surah Fatihah, hukumnya juga wajib. Nah, kalau itu semua sudah dipelajari, baru dikatakan iqamatus shalah atau yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah ay iqamatus shalah. Itu. Kemarin terjadi di Masjid Dana. Ini khabar saja, imam tuh rakaat kedua lupa membaca Fatihah. Lupa membaca Fatihah. Dan itu sudah diingatkan oleh jamaahnya, tapi Allah Ta'ala kalau anak gak sholat di situ, menurut cerita beliau langsung imamnya yang cerita ke anak, tapi dia nggak tahu yang diingatkan itu apa. Sampai salam, selesai 3 rakaat sholat maghrib. Kenapa? Karena ada beberapa yang mengingatkan imam tersebut salah mengingatkannya. Salahnya di mana? Imam lupa baca Fatihah, dia diingatkan dengan subhanallah. Salah. Ya, bukan subhanallah kalau dia baca Fatihah. Kalau lupa baca Fatihah dan surah, diingatkan tentang surah tersebut. Bukan dengan kalimat subhanallah. Kalau gerakan itu baru diingatkan dengan apa? Subhanallah. Ketinggalan rakaat baru diingatkan dengan subhanallah. Kalau dia lupa Fatihah kemudian antum ingatkan subhanallah, subhanallah, dia enggak ngerti. Atau memang imamnya belum ngerti. Gitu ya. Enggak ngerti. Kalau Bapak baca Fatihah lupa nih, sudah baca surah. Ya, qul huwallahu ahad, subhanallah gitu kan, karena lupa baca Fatihah. Kira-kira imam gimana? Bingung, apa subhanallah? Gitu kan? Coba kalau langsung Bapak baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia ngerti, oh itu kelewat. Nah, itu sampai selesai. Maka anak katakan antum batal salatnya karena antum tidak membaca surah Fatihah. Ini harus wajib dipelajari, fiqh waqi. Namanya fiqh waqi, dipelajari. Satu. Kedua, si makmum juga harus sama-sama belajar tentang fikih waqi ini dalam sholat berjamaah. Kenapa? Kadang-kadang terjadi. Pertanyaannya, berdosa gak orang sholat tadi lupa baca Fatihah? Dosa gak? Hah? Dosa gak, Pak? Enggak dosa. Masa lupa dibilang dosa? Enggak dosa. Pertanyaan kedua, Nabi SAW pernah lupa gak di dalam sholat? Hah? Pernah. Apa yang lupa Nabi itu? Rakaatnya. Dalam sholat apa? Sholat Isya. Menurut seorang sahabat yang langsung nanya beliau yang bernama Dzul Yadain. Dia nama aslinya bukan Dzul Yadain, karena dia tinggi besar, panjang tangannya, dipanggil Dzul Yadain. Nabi sholat Isya. Tapi sholat Isyanya cuma rakaatnya 2 rakaat. Masya Allah. Nabi sebagai manusia, kul innama ana bashar, pede juga. Assalamualaikum, Nabi selesai duduk saja, gak punya apa? Nggak ingat bahwa sholat cuma 2 rakaat. Sahabat juga gak mau negur, Pak. Pada satu, kenapa? Takut sedang turun wahyu, maka sholatnya lama-lama Nabi gak bergerak. Akhirnya yang bernama Dzul Yadain memberanikan diri. Ya Rasulullah, engkau tadi lupa atau sedang turun wahyu? Lalu kata Nabi, kenapa? Sholat cuma 2 rakaat. Apa kata Nabi? Enggak, sholatku tadi 4 rakaat. Ini sifat manusiawinya. Sholat 4 rakaat. Lalu apa yang terjadi, Pak? Tapi Nabi, ini kan contoh. Ini dengan izin Allah. Bukan Nabi memiliki sifat itu, bukan. Ini dengan izin Allah supaya kita dapat hidayatul bayan tadi. Nabi bertanya kepada sahabatnya, betulkah saya sholat Isya atau 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung Nabi berdiri menambah 2 rakaat, kemudian Nabi menambah dengan sujud sahwinya. Ada berapa ilmu yang kita peroleh di situ, Pak? Ada berapa faedahnya? Yang penting dua. Kalau imam itu lupa, ya manusiawi, Nabi pun juga lupa. Tetapi makmum itu harus ada makmum yang ngerti betul fikih berjamaah. Ya, dan makmum ini kalau benerin imam gak usah rame-rame, sendiri saja. Ini kadang-kadang sini subhanallah, sana ada yang lebih kencang di belakang subhanallah. Ketika subhanallah ditanya, tadi kamu subhanallah apa? Saya nggak tahu, tadi cuman perasaan. Ini nggak boleh juga, harus ainul yakin betul kesalahannya baru kita tegur gitu loh. Hanya rame imam, kalau rame-rame kan bingung juga, Pak. Ngikutin yang mana yang benerin gitu kan? Etikanya maka yang dibelajar di depan
di belakang imam itu harus mengerti fikih sholat, mengerti fikih berjamaah, dan cukup dia. Satu. Yang kedua, maka kalau imam lupa, walaupun sudah assalamualaikum dan sepakat lupanya, boleh makmum menoel imam, ditoel, jangan digampar. Toel. Pak, kamu sudah diingetin kok, toel aja, ditoel, ya, ditoel. Kemudian imam menghadap kepada makmum dan makmum bilang, tadi kamu lupa tuh 2 rakaat, ngomong Pak, ngomong. Kata imam, betul tadi lupa 2 rakaat, betul. Ini tidak membatalkan itu. Kemudian langsung dia berdiri. Bagaimana kalau dia belum salatnya belum assalamualaikum, ya? Kemudian imam mendengar rame makmum membaca subhanallah. Kalau ragu si imam, mohon maaf bukan Pak Imam, ini lagi si imam itu. Siapa saja kan? Si imam itu ragu misalkan, imam boleh menoleh ke belakang bertanya. Enggak usah pakai bahasa Arab, Pak. Pakai bahasa Indonesia. Misal subhanallah banyak. Apa? Bilang kelewat 1 rakaat. Sudah, cukup seperti itu. Itu dibolehkan. Dibolehkan dalam sholat. Ini kan wajib, berarti para imam mempelajari ini. Kenapa? Karena ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Sesuatu yang bisa menegakkan sesuatu yang wajib, maka dipelajari hukumnya wajib. Masya Allah. Ini terjadi di kita. Cuman Anda bertanya kepada makmumnya, ketika imam tadi lupa baca Fatihah, jamaah sekalian tadi baca Fatihah apa enggak? Enggak. Lah berarti kan makmum juga enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena si makmum enggak baca Fatihah. Kalau imam lupa baca Fatihah, makmum dia segera ambil tindakan baca Fatihah secara sendiri-sendiri, maka imam sholatnya tidak sah, tapi makmum tetap sholatnya sah. Maka yang wajib mengulang hanya siapa? Si imam saja. Ini mesti wajib dipelajari. Dan kalau ada imam yang lupa seperti itu, tidak usah dibesar-besarkan, karena sifat manusia ada yang namanya lupa. Mudah-mudahan di sini belum pernah terjadi. Ya, belum pernah terjadi. Tapi kalau terjadi, hati-hati, bertanggung jawab yang di belakang apa? Imam itu bertanggung jawab. Maka kalau kita kira-kira kurang ilmunya, nggak ngerti fikih, jangan coba-coba berada di belakang imam. Biarkan orang yang mengerti berada di belakang imam. Satu. Yang kedua, orang yang merasa banyak ilmunya, mengerti fikih-fikih seputar berjamaah juga jangan kendor-kendoran, milih di belakang. Berdosa juga antum. Harus segera, Anda bertanggung jawab, dia ngerti ilmunya, di depan saja, bukan kalau di depan saya takut ria. Emangnya kalau nggak di belakang nggak ria? Ria itu termasuk amalan hati. Mau di belakang, di samping, hatta di atas. Kalau ria, sholat di atas terus ditanya, Pak, kenapa sholat di atas? Saya lebih khusyuk lah kalau di atas terus sendirian. Tapi di sini berbunga-bunga, ria juga. Maka laksanakan di mana? Di belakang imam cukup, gitu ya. Ini kadang-kadang salah juga, orang yang ngerti malah sholatnya di belakang. Akhirnya karena nggak ada yang mengisi saf, udah boleh dibiarkan, diisi juga, diisi oleh yang nggak kurang ngerti. Begitu terjadi kesalahan, diem aja. Yang di belakang kejauhan teriak, ya, itu tidak boleh. Insya Allah ya, itu tugasnya Pak DKM gitu. Ya, saling ta'aruf lah. Pak DKM memberikan pengarahan, orang yang mengerti ilmu juga segera mengisi itu. Itu wa yu'minuna wa yuqimuna shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terakhir di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata beliau, isyaratun ila anna hadhil amwal allati baina aydikum laysat khalisatan biquwwatikum. Kenapa ada kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun? Sesungguhnya al-amwal, harta yang kalian miliki, punya rumah, punya mobil, punya ATM bersama isinya, ya, sebenarnya itu tidak murni, kata para ulama, tidak murni hasil keringat kalian. Maksudnya apa? Kalau ada kalimat wa mimma razaqnahum, dan infakkanlah atas sebagai rezeki yang kami berikan kepada kalian, di situ ada rahmannya Allah. Kalau Bapak punya mobil 10, Pak, itu di mobil 10 itu ada rahmannya Allah. Kalau Bapak punya rumah 5, itu di rumah yang 5 itu yang manapun ada rahman Allah. Kalau Bapak punya istri 4 pun, Pak, di istri yang 4 itu juga ada rahman Allah. Tidak mengatakan ini karena jabatan saya, ini karena kepintaran saya, tidak. Tapi kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun, di situ ada rahmannya Allah. Allah ikut serta untuk Bapak punya mobil, Allah ikut serta Bapak punya rumah, Allah ikut serta bahkan 100% Bapak punya istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Maka dinasihatkan, kalau begitu wa mimma razaqnahum, sebagiannya saja coba keluarkan, baru dikatakan dia
taqwa. Ya. Sampai ayat ini aja dulu insyaallah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, telah disampaikan kajian. Kami persilahkan Bapak Ibu yang di ruang sini untuk bisa menambahkan atau menanyakan hal-hal yang satu di sebelah kiri kami, sebelah kanan tidak ada, orang dua dari Pak. Baik, sementara kami persilahkan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, salah satu menarik adalah masalah kematian, Ustaz. Saya ingin menanyakan hubungannya nanti dengan sunatullah, usahanya manusia dalam berusaha, karena kematian baru tahu setelah terjadi. Kasusnya teman saya punya anak, kemudian secara manusiawi panasnya tinggi anak tersebut dan dikira DBD. Tapi ayahnya ini belum melakukan usaha secara manusiawi dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah beberapa hari, mungkin 3 hari, anaknya meninggal. Nah, kalau dia dari sisi agama bahwa kota Allah itu udah takdir gitu. Nah, untuk menghindari perasaan bahwa ini kesalahan dari mungkin ayahnya yang lambat untuk melakukan berobat dan sebagainya. Menyikapi ini bahwa antara satu menyalahkan satu qadarullah, takdir dari Allah, dengan perasaan merasa bersalah tadi. Mohon penjelasannya itu Pak Ustaz. Terus yang kedua, tadi hidayah taufik tadi ya Pak Ustaz. Salah satu dicontohkan oleh Pak Ustaz adalah lebih baik kita di saf pertama untuk sholat berjamaah. Nah, kadang-kadang kalau misalkan dalam sholat Jumat ada saf yang kosong tapi jamaah sudah penuh, karena dia ingin menuju saf yang pertama, etikanya melewati jamaah yang lain, umum yang lain gitu. Nah, secara etika atau mungkin aturan, apakah diperbolehkan seperti itu? Terima kasih. Baik, ada dua Pak Ustaz. Silakan dulu. Baik. Yang pertama, ikhtiar itu disunnahkan. Dan ikhtiar itu bisa menghilangkan suatu keraguan. Ya. Maka suatu keraguan yang muncul di dalam hati, ya, karena tidak ada ikhtiar, yang pertama maka harus dihilangkan tadi dengan keyakinan yang sempurna bahwa ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati Pak, dengan hal takdir ini ada pihak ketiga yang biasa mengganggu keyakinan itu, yaitu setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang tadi timbul. Coba kalau dibawa ke rumah sakit dulu. Nah, itu kalau baru sebatas itu dibolehkan. Ya. Tetapi kalau sudah masuk kepada kalau tadi dibawa mungkin enggak meninggal, itu sudah akidah. Itu yang enggak boleh. Ya, tapi kalau tadi ikhtiarkan dulu, itu boleh. Ya, lintasan di hati seputar itu masih boleh. Masih boleh. Makanya disunnahkan kita harus ikhtiar, karena akan menghilangkan sifat lintasan pertama gitu, Pak. Kalau sudah ikhtiar, ya, maka qadarullah wa masyafa'ala, ya sudah, ini ikhtiar bagian daripada sunnah, berarti kan kita dapat pahala dari ikhtiarnya. Sedangkan meninggalnya sudah takdir, itu selesai. Jadi sekali lagi, kalau lintasan itu manusiawi, ya. Tapi kalau sudah coba kalau tadi ke sana pasti tidak akan meninggal, nah itu sudah akidah dan itu tidak boleh, ya. Makanya sempurnakan apa? Ikhtiar. Ikhtiar sempurna. Ada dua ikhtiar, ya. Ikhtiar misalkan karena ke mustaspa, ke rumah sakit, atau ikhtiar dengan kita di rumah, ya kan? Dengan membacakan doa-doa sebagaimana diajarkan Nabi ketika sakit panas, kan ada tuh, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada ikhtiar. Pokoknya harus hati-hati dengan bisikan yang ketiga. Kan ada tuh yang bilang gini, ya, di sini ya, yang beberapa tahun yang lalu ketabrak mobil yang pengantin di Benteng Betawi, kan baru pengantin itu.
Baru bebesan sorenya ketabrak tuh satu mobil Kijang itu. Apa kata mereka? Coba kalau tadi kamu gak ke sana, mungkin gak begini. Gak begini itu maksudnya gak meninggal gitu loh. Nah itu gak boleh. Itu sudah akidah ya. Karena tadi ada hadis akan Allah gerakan menuju suatu tempat. Kalau Allah berkehendak di tempat yang itu dia meninggal. Dengan sedih itu dengan izin Allah. Gitu Pak. Ya. Kedua, kalau kita berada di belakang ketika sholat Jumat sementara di depan masih ada celah sop yang kosong, maka boleh ke depan. Bagaimana caranya? Minta izin kepada orang yang mau kita lalui. Karena tidak boleh melangkahi bahu-bahu mereka. Ya, apalagi usahakan adabnya tangan harus kering. Masih banyak sering enggak ada orang melangkah ke depan, ya sudah melangkah bahu tangannya juga masih basah. Megang ini kita bukan minta izin tapi disekat. Ada itu Pak, disekatnya ke depan enak aja itu. Itu enggak beradab. Dan bisa mengurangi keutamaan dia berada di sop depan. Kalau merasa tersakiti karena tidak beradab, bahkan dia tidak mendapatkan keutamaan berada di sop yang pertama gitu, yang depan itu. Maka izin, mohon maaf Pak. Itu Pak, mohon maaf. Itu seperti itu. Nah bagaimana ketika kita mohon maaf tidak dikasih? Jangan memaksakan ke depan. Insya Allah kenapa? Niat seseorang ke depan karena dihalangi oleh orang yang di belakang tidak ngasih ke depan, sudah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ada di depan gitu. Tapi keterlaluan kalau nggak dikasih ya. Kita sudah izin, tapi boleh jadi Pak. Wallahi Pak, kayak di Arab itu, ya. Kalau kita pengen ke depan dia ada aja yang nggak ngasih itu, malah dirapetin. Nggak bisa. Ada, ya, ada yang bahlul kalau begitu ada Pak. Masa kita mau berjidal situ? Ada Pak. Bahkan kenapa seperti Imam Syafi'i mengatakan larangan yang keras untuk melangkahi bahu? Di sana itu kan biasa. Bapak-bapak yang umroh haji kan, kalau kita duduk biasa dilangkahi. Kita pendek dilangkahi orang tinggi lagi. Hampir kepala yang kita langkahi biasa. Ya, apakah kita harus lu enggak sopan loh. Oh, biasa mereka kayak begitu. Maka Nabi dan para mazhab itu sangat keras menasihatinya. Ternyata sampai hari ini masih ada yang melangkahnya begitu. Maksudnya masih oknum-oknum yang kayak begitu tuh masih banyak. Termasuk anak-anak kecil pendek tuh gila, wah ini kurang ajar juga nih langkahi. Tapi memang kebiasaan mereka gitu kan. Tapi kalau yang kenal-kenal yang sudah ngerti, orang sana udah ngerti ilmunya juga santun, ngerti oh enggak boleh begitu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, sebelah Pak Jinan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan imam sholat. Sebetulnya adab untuk mengoreksi bacaan imam itu seperti apa? Karena sering terjadi ketika imam lupa bacaan surat, itu yang mengoreksi banyak, saut-sautan, sehingga imam sendiri bingung gitu. Sebetulnya malah nggak benar bacaannya, malah diulang-ulang terus. Itu aja. Terima kasih. Syukurnya Oh ya. Ya, adabnya gini Pak. Imam kalau ada sedikit lupa, gitu ya, biarkan dulu sampai dia mengulang 3 kali. Ya, sampai dia mengulang 3 kali. Kalau dia 3 kali mengulang nggak ketemu, maka adabnya kalau yang adabnya dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ya, maka serahkan kepada orang yang ada di belakang imam. Cukup itu. Dan tidak boleh kiri kanan, sayap kiri sayap kanan, kemudian klokter yang belakang, tidak boleh. Itu adabnya yang ada di belakang itu. Adab seperti itu. Ini kebiasaan di kita, ya tadi saut-sautan. Ini nggak boleh. Kenapa? Bukan imam tambah benar, malah tambah bingung. Betul seperti itu. Biar adabnya. Iya. Adabnya enggak, ini maksudnya untuk yang ngingetin. Ya, adabnya biarkan dulu imam sampai 3 kali. Nah, kalau imam sudah 3 kali diingatkan oleh di belakang, imam itu enggak ngeh bahasanya, maka boleh ganti surah 1 atau boleh langsung ruku. Ini adab untuk imam, ya kan? Sementara adab untuk makmum serahkan kepada yang di belakang, tapi biarkan 3 kali dulu. Tadi Ustaz tuh baca Al-Imran kan, yang pertama tuh apa awal baca tuh? Enggak, yang tadi pertama tuh awal-awal ya dari Al-Imran itu dibaca. Kalau misalkan ada yang lupa, misalkan lanjutannya tadi setelah zuyyina linasi hubbus syahawat, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, diam umpama imam. Jangan tiba-tiba nyaut. Lilladzi, enggak usah, biarkan dulu imam mengulang.
Ya, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqau. Lupa lagi dia, nah lanjut, biarkan saja. Itu simpelnya, Pak. Adabnya biarkan sampai 3 kali dulu. Setelah itu baru yang di belakang imam, yang di belakang diam aja, diam saja. Ya, diam saja. Hatta misalkan di depan itu sudah tidak ada yang ngingetin gitu kan. Tapi kalau antum paling jauh, diam saja. Etikanya tidak boleh teriak, diam saja. Nah, kalau begitu tugasnya imam ganti surah atau langsung ruku. Itu Pak seperti itu. Tapi betul yang Bapak tanyakan itu. Ya kemarin di kita gitu ya. Ini subhanallah, ini apa gitu, ya. Untung imam misalkan lupa baca Fatihah, nggak ada yang ngingetin qul huwallahu ahad, kan repot lagi dia. Kalau qul huwallahu ahad gitu. Seperti itu Pak, wallahu alam. Cukup ya? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah